Dengan satu kapsul bisa berubah menjadi mobil. Dengan satu kapsul bisa berubah menjadi pesawat terbang. Yang namanya anak kecil biasanya melakukan yang namanya imajinasi. Begitupun saya memiliki imajinasi pada waktu masih kecil. Di sini saya akan bercerita imajinasi saya pada waktu kecil, dan ternyata imajinasi tersebut memiliki imajinasi yang cukup tinggi, yang mungkin kamu yang mendengar cerita ini tidak akan menyangka bahwa saya pada waktu kecil memiliki imajinasi tentang teknologi yang sangat-sangat canggih. Jadi pada tahun 90-an saya memiliki sahabat, di mana sahabat tersebut memiliki apa yang saya tidak punya pada waktu itu, ya. Pada tahun 90-an, kalau orang udah memiliki yang namanya laserdisc atau VCD, ya, yang piringan itu sudah bisa dikatakan orang kaya, ya, orang kaya. Dan pada waktu itu, pada tahun 90-an itu saya belum punya, ya, belum punya laserdisc atau VCD, tapi teman saya ini punya, ya. Jadi saya suka sekali bernyanyi, ya. Jadi di tempat teman saya itu udah bisa karaoke, ya, VCD udah bisa karaoke. Kan saya nggak punya tuh, ya. Jadi saya ngomong ke teman saya ini, "Hey, tahu nggak? Waktu itu saya masih di kampung, ya, masih di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Saya cerita ke teman saya, "Hey, tahu nggak bahwa saya mempunyai om yang jual mainan, dan ada satu mainan yang sangat-sangat canggih. Tapi untuk memperoleh mainan tersebut ada syaratnya." "Mainan seperti apa sih?" kata teman saya ini, ya. Sebut saja namanya si A, ya, si A ini. "Kayak gimana sih mainannya?" Saya bilang, "Kamu tahu nggak ada mainan kapsul? Jadi dengan kapsul ini kamu bisa merubah menjadi mobil. Dengan kapsul ini kamu bisa merubah kapsul itu ketika kamu lempar, bisa menjadi pesawat, bisa menjadi tentara-tentara yang bisa menjaga kamu dimanapun kamu berada. Dan bila kamu membutuhkan helikopter, kamu tinggal lempar saja kapsul ini, semuanya akan menjadi helikopter kapsul itu." Canggih kan? "Wah," kata teman saya ini, ya, "canggih banget, yang bener tuh." "Iya, itu usia SD, ya, teman-teman, ya. Iya bener, tapi ada syaratnya." "Apa syaratnya?" Dengan polos teman saya ini bertanya kepada saya, si A ini. Saya bilang, saya harus menyanyi beberapa lagu gitu loh. Karaoke maksudnya, teman-teman, ya. Karaoke beberapa lagu. Itu syaratnya. "Oh, ya udah, kamu karaoke aja." Waktu itu adanya VCD, kaset-kaset lagu-lagu Mandarin, ya. Ya, karena saya suka nyanyi, saya karaoke lah di tempat dia karena saya nggak punya kan.
untuk memenuhi syarat agar saya itu dalam ceritanya bisa kasih mainan yang super canggih itu dalam khayalan, ya. Dia ikutilah kemauan saya. Dan dia kasih saya karaoke di rumahnya, bernyanyi di rumahnya, udah berapa lagu, dan beberapa hari kan itu beberapa lagu, karena saya suka sekali penyanyi dan saya kan nggak punya yang namanya VCD itu kan ya, waktu itu ya. Jadi teman saya ini ikutin aja, ya. Setelah beberapa hari, beberapa minggu, dia bertanyalah si A ini, teman saya ini. Hen, katanya ada mainan kapsul tersebut, mana? Kapan? Om lu mau datang kemari bawa mainannya? Oh, seminggu lagi datang kok, tenang aja. Datang dari Jakarta ke Pangkal Pinang ya, kampung saya di Pangkal Pinang ya. Yang benar, iya, tapi ada syarat lagi. Apa syaratnya? Kata si A ini ya. Syaratnya masih sama, harus menyanyikan beberapa lagu, misalkan 15 lagu lagi. Bener ya? Nggak bohong? Iya, terus ditambah bonus. Saya kan udah tahu dia udah mulai nggak percaya. Ditambah bonus lagi, ada mobil ini, ada mobil itu, pokoknya mainan-mainan yang banyak deh ya. Berteknologi canggih, bisa bikin ini, bisa bikin itu ya, saya sebutin aja, bisa ini ninja ini ya, ninja, kan ada ninja orang-orangan itu ya, mainan orang-orangan dulu kan tahun 90-an banyak banget ya, tahun 90 orang-orangan. Orang-orang ini bisa jadi ninja beneran, aku bilang gitu kan. Percayalah temanku ini, ya. Percaya, dan kembali seperti biasa, dia mengizinkan saya untuk bernyanyi di rumahnya. Ya. Setelah 1 minggu, 2 minggu, om saya nggak kunjung datang, ya, dan teknologi yang imajinasi saya itu tidak kunjung terjadi, akhirnya saya sudah tidak bisa bernyanyi lagi di rumah dia, nggak bisa karaoke lagi di rumah dia, ya. Dan itulah yang namanya imajinasi saya pertama-tama. Karena saya nggak punya ya waktu itu ya, nggak punya VCD, itu barang mewah banget pada waktu 90-an. Tapi saya juga nggak tahu kenapa saya punya imajinasi seperti itu. Kapsul bisa berubah jadi mobil, kapsul bisa berubah menjadi pesawat, kapsul bisa berubah jadi helikopter, dan dengan kapsul bisa berubah apa aja. Kayak di film-film teman-teman ya. Dan teman saya ini percaya, ya, itulah imajinasi yang menurut saya terlalu tinggi dari saya pada waktu itu ya. Yang namanya anak-anak ya, yang namanya bermain suka sekali imajinasi yang keren-keren, yang canggih-canggih. Tapi imajinasi saya ini super canggih. Bagaimana menurut teman-teman cerita saya ini? Sangat-sangat konyol kan ya. Itu imajinasinya bagaimana bisa ada satu kapsul yang bisa berubah jadi mobil? Mana mungkin ya, kita kan berpikir itu, mana mungkin satu kapsul lempar bisa menjadi pesawat terbang? Mana mungkin ya. Itu hanya bisa terjadi pada waktu masih kecil, yang masih polos ya, bisa bilang seperti itu karena mau sesuatu keinginan yang saya nggak punya, yaitu karaoke dan bernyanyi itu hanya di rumah dia yang punya ya gitu ya teman-teman ya. Itulah saya waktu mencari ide konten, saya teringat dengan masa lalu saya ya, masa kecil ini, dan saya ingin bagikan cerita saya ini yang cenderung konyol ya, dan imajinasi teknologi yang nggak masuk akal, tapi ya gitu teman-teman, ceritanya begitu. Gara-gara imajinasi itu saya bisa bernyanyi ya sepuasnya di rumah teman saya ini. Ya, semoga cerita ini ya dapat menginspirasi teman-teman. Ya, kalau anak-anak mau imajinasi boleh. Ya, kalau anak Anda ingin berimajinasi, ponakan Anda ingin berimajinasi, boleh. Tapi yang masuk akal.
Ya, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.